Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Bukan. Udah ada yang minta ini aja. Gue sesuai janji waktu hari Senin kan gue bilang mau live di sini. Hidayatul Hakim. Kita live di Meranti mana namanya, Meruya. Jambi hadir Bang. Halo Jambi, apa kabar? Halo. Pagi-pagi gue tahun endorse cuma 100.000. Jangan 100.000 mah, walaupun ini apa namanya 1 juta dong, kalau enggak gope deh. Sudah saat ini. Pak, ajarin teori mentari pagi, mentari pagi apa mentari pagi? Enggak teorinya, apa teorinya dong, bingung gue. Aman ya, suara aman ya, aman. Kita bakal ngomongin tentang apa pagi ini? Bukit Tinggi hadir, Bukit Tinggi dari Hidayatul Halim. Apa kabar Bukit Tinggi? Jaksel sapa Bang, Lani, KP apa itu kantor pusat? Lalu gue mau coba nekukin lagi ke depan. Iya, nggak bisa ya? Oh nggak bisa kayaknya. Bisa. Ayam dulu atau telur dulu Bang? Ayam dulu. Omnivivum et ovo, omniovum activo, gitulah pokoknya. Kehidupan berasal dari telur berasal dari kehidupan, berarti telur dulu dong. Tapi ayam dulu lah, pasti buat ayam dulu, baru telur gitu. Kalau gue sih yakin begitu. Dunia ini dibentuk begitu dulu. Makanya kan kalau kelihat ayam dulu apa telur dulu, gue balikin lagi aja, sperma dulu atau manusia dulu kan. Nabi Adam dulu kan, gitu teorinya. Terjawab dong harusnya, jangan bodoh-bodoh amat. Masih di Merpati, gue meranti mulu, kenapa sih meranti? Dari Merpati ya, Eko Mujiono, salam kenal. Hari ini kita ngeluarin tadi yang memang agak sedikit serius. Kita bilang pemimpin yang atasan yang tidak mendengar bawahan akan dikelilingi, tapi ayamnya udah dijual. Akan dikelilingi oleh orang yang apa sih tadi gue bilang, pokoknya gitu deh. Atasan yang tidak mau mendengarkan bawahan akan dikelilingi oleh orang yang tidak bisa bicara apa-apa gitu. Udah gitu pokoknya. Merpati masih udah ada di Gojek dan Grab, silahkan di order. Merpati itu ada beberapa varian. Kemarin gue udah coba udah coba kopinya, dan ini gue coba tehnya. Gue akan setengah jam doang ya kita siaran, karena gue nanti siang akan meluncur ke Cirebon. Ada acara besok, nanganin workshop teman-teman. Nah gue sudah mulai lagi bikin podcast untuk channel gue sendiri. Gue lagi ngembangin channel gue, karena kemarin sudah ada yang produserin channelnya, jadi diproduserin. Terus gue disarankan untuk bikin konten agak lama durasinya, mendekati 1 jam gitulah. Nah gue kemarin bikin sama Panca, sudah rilis. Lihat di Papajidan Real, ada podcastnya di sana, Papajidan Real. Sebenarnya gue kan udah lama banget, sehat selalu Papajidan, hati-hati di jalan. Terima kasih Wekambi. Kemarin gue kan udah lama banget, gue nggak mau banget bikin podcast sebenarnya. Bubur diaduk atau diaduk, bubur diaduk. Buat gue bubur diaduk itu lu bisa ngerasain semua dalam satu sendok ya. 1 sendok itu udah bisa ngerasain semua. Dibanding nggak diaduk, ntar kalau nggak diaduk masalahnya secara gue sendiri nggak diaduk itu, ntar lu akan terpisah makan buburnya dan makan toppingnya. Nah kalau diaduk, kadang-kadang gue kan suka dengan kacang kedelainya nih, toppingnya itu gue suka banget. Gue selalu minta lebih gue kalau kacang kedelai. Nah itu kalau diaduk lo bakal ketemu kayak surprise ya, tiba-tiba ada kacang kedelainya gitu. Sampai akhirnya save the best for last, kacang kedelainya agak banyak dicain buat belakangan. Konten yang pendek-pendek tapi intinya masuk logika. Terbang ke Cirebon pakai Merpati, enggak Merpati. Ya kita memang bikin konten yang pendek. Kita ngebahas apa aja ya, tapi intinya lo harus beli Merpati. Kita memang kontennya pendek karena memang gue sendiri adalah saya kali ya. Saya ini memang tipikal joknya itu jok pendek. Jok yang kalau dibilang itu ada di stand up comedy disebutnya one liner,
atau disebut juga dengan short joke. Satu temanya pendek aja ya, setup langsung punchline gitu. Yang kadang-kadang juga punchline-nya nggak ketawa. Nah, nggak ketahuan. Sebab kalau agak panjang saya itu biasanya ntar ngayun. Jadi iramanya ngayun, naik turun, jadi nggak langsung kena sasaran. Nah, itu yang memang biasa saya pakai. Jangan saya, enakan gua, enakan antum. Antum. Aduh, kita di Indonesia sih, kita harus ini bahasa Indonesia. Kalau gue bilang, gue nggak salah juga yang antum, anak segala macam, nggak ada apa-apa. Cuma gue selalu konsen dengan peribahasa di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Nggak ikut audisi stand up. Wah, udah nggak lah, gue udah nggak stand up lagi, Pak. Dari 2014 itu gue nggak ada stand up lagi. 2011 mulai 2012, 2014 gue putuskan untuk mundur dari stand up. Meskipun masih latihan saat itu, tapi gue tidak berfokus ke sana. Dan rupanya Allah kasih jalan buat ilmu stand up yang gue pelajari baru sedikit itu dibikin videonya gitu. Teori-teori stand up yang baru gue tahu dikit, dah gue terapkan itu di video-video gue. Itu sebenarnya kalau teman-teman dari stand up kemarin waktu di lapor Pak itu Diki yang lapor Pak, Bimen Pap, Ilham Jack. Kagak, nggak ada audisian. Nah, Diki bilang, Pak, lo kalau bukan stand up nggak bisa bikin materi itu ya, Pak. Yes, gue bilang. Ya, gue menyadari bahwa memang dengan ilmu stand up yang gue miliki baru sedikit itu bisa akhirnya bikin materi yang kayak gitu. Even itu materi gue sih kan, gue kalau live gue bilang kalau gue live materi gue spill, gue googling spill segala macem lah untuk menemukan premis ya segala macem ya. Kadang-kadang juga gue memang ATM doang, animasi tiru modifikasi. Cuma tetap gini teman-teman, meskipun kalian ATM, gue juga sering pakai amati tiru modifikasi. Nggak munafik lah, gue nggak sok-sok memang itu materi gue, nggak. Tapi gue bilang memang itu lo harus juga punya delivery yang memang lu gitu. Jika uang sudah tidak ada, maka jika ada hal lain yang kita ingin beli, maka kita harus Jika uang tidak ada, maka jika ada hal lain, maka kita harus membatalkan niat kita. Gak punya duit sok-sokan. Wasu. Nah, itu teori-teori yang gue pakai. Tanda beda-beda dong, Pak. Di Jakarta lu gua, di Tatar Sunda Abdi Anjen. Nah, itu yang gue bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi lo nggak ngerasa eksklusif sendiri, lo tidak beda dengan yang lain gitu maksud gua. Terserah sih panggilan senyaman-nyamannya kalian. Kalau gua pribadi nggak ada masalah mau manggil apa juga, gua nggak peduli. Yang penting silaturahmi kita terjaga. Kalau gue sih gitu aja. Itu. Nah, dari tadi mana itu? Oh, yang stand up ya, stand up gitu. Jadi udah berapa juga ikut audisi segala macam, nggak bisa. Gue pasti kalah punya lah gue lah. Jadi teman-teman, ketika gue sendiri akhirnya gini, penampakan Bang, iya tadi anak gue si Jidan. Jadi gue sendiri gini teman-teman, ketika gue sudah memang merasa gue tidak bisa stand up tahun 2014 2014 lah ya. Karena juga 2013 akhir juga udahlah kayaknya memang mau dipaksakan pun gue pikir di mana pasar dipijak di situ belanja di jinjing. Eta jingjingan eta jingjing. Jadi tahun itu tes Guru Sugiatna ya, tes diterima. Nah, tahun 2014 itu gue pikir sudahlah, gue juga gue sampai kapan gue akan berjuang dengan teman-teman yang lain, gue sampai kapan gue akan bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang jelas mereka materinya fresh, udah gitu juga secara umur masih fresh, sementara gue begini. Bukannya gue takut, enggak, tapi memang gue tidak bisa mengarang. Asli bahasa Indonesia gue jeblok deh pokoknya untuk masalah mengarang itu. Ntar balik lagi muter-muter di situ doang. Dari SD pun gue udah tahu kelemahannya itu, gue bahasa Indonesia mengarang aja udah. Gak bisa. Makanya gue bilang udah, gue sadar diri. Kebetulan 2014 ada satu ini, dan silahkan, dan ada LSM yang memang pengen bikin video, dan gue jadi scriptwriternya. Aku bawa bucat ya. Dan gue jadi scriptwriternya di situ. Dan habis itu gue bilang ada namanya Tata apa sekarang ya? Tatakan kayaknya, Tata Gibrik.
Tata, pokoknya Tata sering ganti-ganti nama jadi gue bingung tak. Yaskin. Nah dari situ gue bilang gue jadi scriptwriternya. Terus lama-lama gue berpikir ngapain gue jadi scriptwriter, nongol aja gue sekalian. Ntar gue bilang gue yang terkenal si Tata, gue ntar nggak terkenal lagi kan, rugi di gue dong. Gue akhirnya nongol muka tuh. Udah mulai saat itu gue mulai bikin video. Makanya teman-teman kalau mau mulai aja dulu sih. Lo geli pasti segala macam, iya. Kalau emang lo geli lo apa terus nggak usah ditonton aja udah. Awal-awal begitu ya, terasa agak-agak perih. Nah dari situ, tapi alhamdulillah kan gue memang belajar stand up itu sama Om Ramon Papana yang membawa langsung. Udah gitu gue belajar sama teman-teman kayak gue belajar sama Kukuhnya tempo hari, sama Awe gitu. Terus sama teman-teman stand up sama Om Semi. Terus juga yang sering ngasih materi itu Radit gitu. Jadi Radit kan sering banget ngasih materi di di YouTube ya. Nah itu gue belajar dari situ. Jadi teorinya sih yang memang gue kencengin teorinya. Baru setelah teori gue nggak bisa bikin prakteknya. Nggak bisa bikin prakteknya. Tapi akhirnya prakteknya itu gue terapkan di digital, di dunia video, audio, visual ya, di video. Bikin video biar jadi duit gimana bos? Ya gampang, kayak di snack kan ada duitnya. Bikin video upload jadi duit bisa. Nah terus tetap angka bicara teman-teman. Entah itu viewer, like atau follow, itu tetap bicara. Ketika kalau naik dan lo viral, itu baru ada duitnya dari endorse. Atau kalau lo mau nekat aja sekalian gitu. Lo nekat, lo punya temen suruh endorse aja dulu gitu. Bisa belajar, bisa banget lo belajar lah. Kayak gue kan terbuka, mau DM silahkan gitu, mau lewat DM lah paling lah. WhatsApp udah dikuasai sama manajer gue nomornya. Tidak bisa lagi gitu. Jadi lo nekat aja, lo endorse aja, minta endorse dari teman-teman lo, bikin video lo endorse, ya lo bilang kasih kayak gocap segala macam gitu loh, maksud gue bikinin deh video endorsan gitu, pura-pura endorse lah, lo bikin video apa kayak gitu. Jadi orang pikir bahwa lo memang udah jadi konten kreator yang di endorse orang gitu ya. Tadi teman aja dulu gitu loh, maksud gue. Jadi bikin videonya tuh nggak sia-si B, alamat di mana, alamat Petukangan Selatan. Nggak sia-si B, lo bikin video, lo ada endorse, atau mungkin endorse-nya cuma barter promo, dia kasih makan apa segala macam, lo review. Mulai aja dulu dari situ, mulai dari yang kenal. Yang jelas rumus pertamanya adalah mulai. Itu lo cuma punya kata-kata pagi hari ini Papa Jidan nggak lucu, nggak dibotakin. Kata-kata hari ini tuh yang IG. Jadi kata-kata hari ini adalah seorang atasan yang tidak pernah mau mendengarkan, pada akhirnya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa, yang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Seorang atasan yang tidak mau mendengarkan, pada akhirnya akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Gara-garanya dia sendiri yang ngebatas sendiri buat nggak ngedengerin bawahannya ngomong gitu. Jadi nggak dua arah komunikasinya. 10 menit lagi kita bakal cabut dari sini. Nah, jadi yang tadi apa? Video bikinlah video. Lo di bank BUMN atau swasta, BUMN ketat pada saat itu untuk penerimaannya, dan swasta kalau gue bilang lebih realistis. Sorry ya BUMN ya, karena swasta lebih realistis, mereka lebih ke skill lo, bener-bener skill lo, punya skill nggak gitu. Kalau untuk BUMN kan banyak kan tes tertulis segala macam, terus banyak lah, belum titipan segala macam. Gue mah buka aja ya, belum titipan segala macam lah, udahlah itulah, udah bagus lah. Ada sih yang dapat, memang ada yang hokinya di sana, tapi gue sendiri berpikir saat itu bahwa gue masih ke swasta, karena swasta sendiri maksud gue dengan prinsip kerja di swasta ini adalah memang benar-benar skill yang dilihat gitu. Lo naik, lo enggak gitu. Lo bagus, lo enggak. Lo layak diterima, lo layak enggak. Lo memang enggak bisa terima. Tidak ada faktor lain yang menyebabkan lo bisa diterima di sana. Kalau gue begitu, jadi gue milih swasta saat itu. Itu gue juga sebenarnya DO Anstan sih. Sekolah tinggi akuntansi negara. Betul banget Bapak Jidan.
Gue begitu ngelihatnya, fair lah. Kalau gue bilang fair enough ya, maksud gue kita bisa. Nah, masalahnya ternyata di dalamnya itu adalah banyak yang rese juga. Pada akhirnya kasusnya adalah like or dislike. Udah, gue bilang anjir, nggak profesional jatuhnya. Gitu. Pada ketika lu sudah masuk dan lu berani head to head dengan teman-teman lu, tapi ketika ada like or dislike, udah kelar urusannya. Makanya gue bilang, gue buka semuanya. Jadi karena memang pengalaman gue begitu, ada like or dislike segala macem. Yang lu tahu bahwa lu head to head dengan dia, yang diangkat itu masih jagoan lu. Tahu, tapi memang alasan belum rezeki segala macam. Ya lo nya aja gitu kan, ngadepin yang rese. Bagaimana ya? Diemin aja, lu nggak usah kepo, nggak usah terlalu pusing dengan dia. Someday dia akan jatuh sendiri dengan kereseannya. Serius gue, lo kerja, makanya beberapa orang gue bilang di sini, lo kerja ya gugurin kewajiban dulu lah. Lo SOP lo sampai mana, pekerjaan lo apa sih, gue lupa, job desk lo sampai mana. Kerjakan semua job desk yang sudah ditentukan. Jangan overlapping, terlalu overlapping lagi segala macam. Job desk lo dulu selesaikan sampai mana, fokus dengan job desk lo. Kos pernah satu ruangan. Kesel kan lo? Kesel. Bah, gue juga pernah lah satu ruangan. Lo bayangin back office ada berapa orang? Ada aja. Dalam satu keluarga ada aja biang keroknya. Di kantor juga ada aja biang keroknya. Cuma orang kayak gitu kan bisa ngejilat segala macem. Orang penjilat, lo jangan lawan dengan jilat juga. Gitu kalau gue pribadi ya. Penjilat lo lawan dengan prestasi lo. Matematika lo lawan dengan itu, gitu maksud gue. Adalah prestasi yang lo bisa bikin apa kayak. Kalau emang gue kan di bank saat itu, customer nyari gue itu udah satu prestasi. Nyarinya karena memang mereka comfort ya, diskusi sama gue gitu kan, diskusi sama gue, ngobrol sama gue, ngerasa nyaman. Gue gue layani lah gitu, apa kebutuhannya dia, buku cek atau segala macam. Bukan prioritas dan tidak prioritas. Gue kalau lu ketika lu bekerja udah dengan hati, lu akan ngalir gitu aja. Bang, HP kok keder, belum sarapan, ini goyang-goyang mulu, gue mejanya goyang-goyang. Oh, nggak usah gue tekan berarti. Kalau lu melayani dengan sepenuh hati, gue bilang lu akan keluarnya gitu. Job desk kelar, yang rese melipir, tinggal di sengain aja sama kerja. Iya, job desk lo kelarin, kinerja lo bagusin. Sebab kalau lo juga akhirnya berpikir untuk menjatuhkan orang, lo berpikir untuk menjebak dia segala macam, nggak usah lah. Udah, itu bukan tugas lo. Tugasnya dia sendiri, kepleset dengan apa yang dia lakukan, biarin aja. Tugas lo cuma kerja yang baik. Kalau emang lo nggak bisa macam-macam, ya udah ngadu aja ke Tuhan, selesai urusannya. Biar Tuhan yang ngatur semuanya. Kayak anak gue di sekolah kemarin. Jadi di sekolah anak gue ini dia difitnah sama temennya yang cewek. Ada pelecehan katanya, pegang pantat segala macam. Saat bekerja, agri totalitas saat bekerja, gue sebaliknya. Ya iya totalitas bang, kacamatanya mana? Ada di bawah. Nah, terus dia bilang ya udah, kita udah nggak berbuat apa-apa karena nggak ada saksi segala macam kan. Ya udah, serahin lagi, balikin ke Allah. Gue bilang ya udah, tunggu aja deh, ntar Allah kalau udah memang Allah nggak tidur, gue bilang gitu kan. Ya akhirnya ternyata dia dibuka aibnya yang lain, kelar. Tuh kan, kalau dicukur kelihatan lebih muda 2 hari, setan. Suwe. Tadi apa sih? Totalitas. Nah, totalitas bener. Totalitas saat bekerja, iya. Karena gue berpikir gini, dimanapun lo bekerja, berikan yang terbaik buat tempat lo bekerja. Kalau memang lo mau cari tambahan, lo bisa sekarang ini bikin konten, bisa banget. Dan lo bisa lakukan itu malam hari atau di weekend. Konten aja gitu. Dengan konten lo yang bagus, konten juga kan artinya gini. Konten itu kata guru gue adalah don't talk what you don't know. Jangan ngomongin yang nggak lo tahu. Jadi nggak fasih ngomong lo ae gitu segala macem kan. Tapi omongin yang lo tahu. Omongin hobi lo kah, saat di taman Dutamas. Dimanapun lo, gila lo di Dutamas. Dimanapun ada dimanapun ada dimanapun. Tapi gue peduli enggak. Gue bilangin bukan tugas gue juga gitu loh.
Ya gue sih cuma yang penting kalau memang dia lagi masalah, gue cuma gini, kalau dia ada masalah dengan di rumah segala macam, ya udah gue bilang kerjaan lo gue yang handle nggak apa-apa, gue bukan cari nama atau segala macam, biar lo itu dulu tenang, biar lo bisa kerja tuh bisa fokus. Lo ada waktu me time silakan, kalau mau cara latihan menjadi penjilat makan 1 butir nasi gitu. Dan gue orangnya tidak menjilat, karena gue berpikir gini, gue sama atasan gue pikir gini, entah itu pun yang manajer area segala macam, gue nggak peduli ya. Maksud gue gue itu sama-sama kerja. Gue kerja sebaik gue kerja ngejagain anak buah gue. Lo kerja memang harus cari funding, lo cari funding. Tapi gue bilang tolong sinergi sama gue. Ada memang file-file atau berkas-berkas yang harus disusul, yang memang mungkin saat itu belum bisa, dan gue kasih waktu 1 kali 24 jam. Lo ikutin omongan gue, sebab gue bilang gue nggak mau gue ribut dengan audit nanti. Lebih baik gue ribut dengan audit ribut gue sama lo sekarang. Kalau mau ribut sekarang, jangan nanti begitu ada kasus. Kalau sekarang kasusnya belum jalan, masih bisa lo pertimbangkan, masih bisa kita batalin nih segala macam. Kalau nanti kasusnya udah jalan, ribet bolak-balik segala macam kalau ke kantor polisi ya gitu. Makanya gue ribut di awal pasti gue, dan itu dinamika. Maksudnya setelah kerja ya udah baik-baikan lagi. Setelah kerja ribut iya, karena kan gue juga harus tegas dengan apa yang gue pimpin, dengan apa yang gue tanggung jawab gitu. Apa yang dikasih tanggung jawab dari kantor ya gue pegang itu amanahnya. Kantor kan mau tidak ada audit, zero defect ya namanya. Jadi di Bank Bumi Putra itu disebutnya zero defect, tidak ada kesalahan, nol kesalahan kan datang cara satu dari kelengkapan administrasi nih, kayak fotokopi KTP segala macam, tanda tangan, penerimaan segala macam, itu yang harus dilengkapi. Kalau emang harus dikejar customernya, kejar, kalau gue bilang gitu ya. Bukannya over service, enggak, tapi kita buat kelengkapan administrasi. Kalau gue bilang kan memang ketentuannya adalah tanda tangan di tempat pejabat bank dulu begitu. Kalau gue kan ya lo harus kejar, lo harus tanda tangan di depan lo, jangan di pending. Tidak ada pendingan. Makanya gue bilang 1 kali 24 jam. Nah bener, waspada dari awal daripada iya, dimanapun lo bekerja ya. Maksud gue kalau emang lo harus di awal lo harus keras, karena memang pertama biar orang tahu lo tuh begitu maunya. Dan kekerasan lo itu ada memang pasti lo punya sisi positif dari situ. Kenapa lo mempertahankan pendapat lo, mempertahankan idealisme lo, mempertahankan apa yang telah diberikan amanat kepada lo, ya nggak salah. Kalau gue bilang gue begitu, gue nggak bisa, gue nggak mau ya 1 kali 24 aja, besok harus ada. Kalau nggak ada, lo apa gue yang nyamperin ke rumah customernya gitu. Gue bukannya over service lagi-lagi teman-teman ya, karena memang kita tahu juga kesibukan customer seperti apa, dan tugas marketing kan memang itu. Jangan pakai memo segala macam, nggak ada itu. Ribut sama audit temannya, untung yang di film Ketiga Tema ribut sama audit. Itu audit dong, bukan audit. Audit. Gue begitu gue, dan gue bilang sorry kalau emang gue keras, karena gue nggak mau masalah ini ada di belakang. Gue mau masalah ini selesai di depan, jadi ke belakangnya udah. Karena salah satu gue bilang juga ya ke ini, gue bukannya apa, gue juga mau ngedidik customer supaya mereka juga nggak ngegampangin. Karena beberapa customer sudah terdidik, dan memang akhirnya mereka ngelengkapin berkas-berkas sebelum buka deposito, tabungan gitu. Kalau gue bilang gue nggak mau ada pendingan, nggak mau ada memo-memoan segala macem, kecuali memang urgent dan yang tanda tanganin ya setingkat. Kalau gue sih ya setingkat udah manajer area, nggak mau cuma sekedar kepala cabang. Gue nggak mau, ada tingkatannya, bahkan mungkin CEO-nya sendiri gue harus tanda tangan. Artinya apa? Tanggung jawab itu udah kita limpahkan ke yang lebih tinggi. Jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita lagi. Hal itu resikonya udah dipegang sama yang lebih tinggi lagi. Makanya gue pengennya tuh manajer area udah minimal deh, pokoknya manajer area minimal, sama kalau bisa ya ke CEO. Bener gue begitu, karena udah gue nggak itu namanya mitigasi resiko ya teman-teman. Ya gue nggak so tahu sih, tapi memang yang gue tahu itu mitigasi resiko itu udah lo serahkan resiko itu ke yang lebih tinggi, yang memang mampu untuk mampu dan dia dibayar untuk mengambil resiko itu. Manajemen resiko kan begitu gitu. Jadi kalau emang dibilang keras segala macam, dan akhirnya gue di bank terakhir gue bilang tidak bisa kerjasama. Iya,
gue nggak ada masalah dibilang tidak bisa kerjasama. Yang nggak masalah akhirnya nyebar kerjasamanya hilang. Gue tidak bisa kerja katanya. Kata-kata samanya hilang begitu gue ngelamar mau diterima di tempat lain. Oh nggak bisa, Papa Jidan nggak bisa kerja. Shit. Mic-nya dijepit didudung biar nggak ribet megangnya. Kalau di sini nggak nyampe. Ya nggak nyampe, agak jauh suaranya gitu loh, agak jauh. Kalau nggak pakai mic ini noise banget. Lo lihat di situ adalah jalan raya. Nah, gue balik lagi dulu ke sponsor kita, Merpati. Merpati sudah ada di Gojek dan Grab. Silahkan di order teman-teman. Dia juga suka pameran di. Ini nyampe gak? Coba suaranya. Siapa tadi? Si Juni nyampe. Ini aman gak sound gue sekarang segini? Gitu. Gue coba kemarin pakai yang wireless nggak bisa, yang TAF Studio ternyata nggak bagus buat live. Terus yang gue pengen coba yang si TNW yang 3-in-1 itu kayaknya bagus karena dia coloknya ke jack 3,5 mili gitu. Kalau colok ke jack nggak colok dari port USB kayaknya lebih bagus deh gitu. Gue seneng megangin kali. Kalau aman nggak sih segini suara? Nggak aman kayaknya, gue nggak terlalu pede gue. Habis ini gue mau ke gudang peluru daerah Tebet mau nganterin baterai akhirnya laku 300.000. Tapi gue ke mana namanya, ke Cirebon itu workshop ya teman-teman, sudah mulai dibuka tirainya, dijepit pakai gigi suwe. Gitu teman-teman. Jadi masalah kerja kita kan memang kebanyakan membahas tentang dunia kerja, budak korporat lah ya, hashtagnya lah ya. Masalah kerja kalau gue bilang ya itu tadi, penuhi dulu job desk lo dulu. Itu ada dulu yang lo kerjain, job desk lo penuhin, gugurkan semua kewajiban lo dulu, baru lo bisa nanti inovasi segala macam. Tapi ingat yang gue bilang kemarin, jangan kelihatan pinter, nggak usah lah, lo nggak perlu kelihatan pinter segala macam, lo bisa aja munculkan kepandaian lo itu, kepintaran lo itu, skill lo itu saat-saat dibutuhkan. Karena begitu nggak dibutuhkan itu muncul, takutnya idenya diambil sama orang. Kalau ada salah, lo pasti kena duluan yang disalahin. Terus ada juga orang yang mau ngejegal lo. Kalau dapatnya circle lo enak, atasan lo enak, support lo, itu alhamdulillah. Cuma kan itu satu berbanding berapa. Nggak semua atasan itu begitu. Nggak semua teman di kantor ada temen. Kan gitu, waspada perlu maksud gue. Nggak usah mengumbar. Gue beberapa kali ada kesalahan, gue bilang begini-begini tentang orang, terus akhirnya gue sendiri yang kena. Jadi maksud gue sih nggak usah lo campurin urusan orang, kerjaan aja lo sendiri. Lo benerin diri lo sendiri, lo bagusin diri lo sendiri. Masalah urusan orang bagaimana sama lo, bukan urusan kita. Udah biarin aja itu, lepasin aja ya. Sudah ada setengah jam gue di sini, gue mau pulang dulu. Gue belum sholat duha. Teman-teman selamat bekerja. Besok kita bakal nanti sore kita ke Cirebon. Yang ada di Cirebon mungkin bisa merapat. Gue tunggu e-flyernya, nanti mungkin akan masuk e-flyernya ya teman-teman. Selamat bekerja. Cara antisipasi julid dari rekan lo gimana nih? Julid banyak sih ya, terutama ketika gini loh. Kemarin gue dapat quotes bagus dari Calontong kalau nggak salah ya. Siapa sih gue lupa. Jadi orang yang paling kesal sama kita, orang yang terdekat sama kita, karena tahu dari berjuangnya, dan dia berpikir kok lu sih yang bisa naik duluan, padahal berjuangnya bareng-bareng. Gitu. Nah kalau julid dari rekan, lu sih kalau gue bilang ya memang tapi gue udah jalanin sih. Gue nggak peduli sih rekan gue mau julid sama gue kayak gimana gitu loh. Nggak peduli kalau gue cuek aja. Yang penting lo tetap stay fokus, sama lo tetap tunjukin prestasi lo, bahwa memang lo ada di posisinya di atas daripada teman lo itu, karena memang lo pantas di posisi itu gitu loh. Karena memang udah pantas di posisi itu, lo tunjukin itu aja gitu. Bukannya pembuktian sih, tapi juga ngejaga kualitas lo. Di samping memang lo juga biar yang julid itu paham bahwa memang dia milih orang salah orang gitu, julidnya ke salah orang. Karena memang lo punya kapasitas untuk dijulitin.
Jadi ya bye-bye aja. Silakan dia terus menjulit sementara lo terus meninggi. Kalau gue sih gitu. Jadi yang namanya jilat segala macem gue enggak, tapi kalau gue bilang ada keperluannya juga mungkin iya sih kalau gue bilang, karena gue nggak pandai menjilat, orangnya gue apa adanya sih. Gue ngomong aja segala macam, gue tidak suka dan gue tidak suka dengan kebijakan, gue bilang tidak suka dengan kebijakan. Kadang-kadang gue sendiri menuntut penjelasan kalau memang atasan gue ngasih kebijakan yang nggak populer. Kalau gue begitu, nih lo hitungannya sampai mana nih, lo bikin kebijakan ini sampai mana? Karena gue selalu melihat sisi negatifnya dulu, karena memposisikan diri sebagai customer. Kalau gue ada masalah gak dengan customer, kalau customernya begini kan, antisipasi segala macem. Kadang-kadang atasan yang memang cuma ngikutin emosi doang keputusannya, nggak tahu tuh, mereka nggak bisa kasih jawaban. Tapi kalau atasan yang memang sudah berdasarkan pengalamannya dia, maka keputusan-keputusan yang gue anggap krusial mereka bisa bertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman juga sudah bisa belajar, terutama yang memang staff-staff yang mau naik ke jenjang supervisor dan manajerial. Lo harus belajar dengan speed ya, dengan waktu yang memang lo harus cepat dalam mengambil keputusan. Sedapat mungkin keputusan yang lo ambil itu tidak tidak merugikan semua pihak sih gitu. Win-win solution lah gitu. Kan pernah juga kalau di bank tuh gue ngelawaknya gini jokesnya, Pak, kalau kartu ATM istri bisa diambil sama suaminya nggak Pak? Gue bilang bisa, asal suaminya ikut gitu. Jadi kalau di bank itu ya gue terkungkung dengan kata-kata bisain aja gitu. Bisain aja, tapi itu kita bikin yang secair mungkin, kasih informasinya ke customer juga. Kita bikin yang memang semengerti mungkin mereka gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang mungkin sehari-hari mereka pakai. Kadang-kadang customer nggak ngerti dengan bahasa yang baku, bahasa hukum segala macam, akhirnya pakai bahasa mereka dan mereka akhirnya mengerti. Mereka bikin kesimpulan dengan bahasanya mereka sendiri, dan kita juga harus pandai untuk nerjemahin bahasa mereka gitu teman-teman. Jadi selamat bekerja teman-teman. Pesan gue lagi adalah gugurkan kewajiban dulu, gugurkan memang job desk lo, itu lo kerjain dulu semaksimal mungkin. Nggak usah peduli orang lain, peduli aja sama diri lo sendiri, fokus. Dan kalau memang lo mau cari tambahan, silakan. Konten bisa, apapun bisa lo lakukan. Mungkin dagang-dagang es bisa, yang ojek online juga kan banyak. Udah gitu juga kalau memang sudah dirasa tidak lagi kondusif lingkungan di situ, baik dari segi angka ataupun segi memang pertemanan, ya cabut aja kalau gue bilang. Sebab kalau memang lu punya skill, jam berapa sini? Lu punya skill, nggak perlu takut sih lu nggak dapat kerjaan lagi gitu. Cuma lo lihat sekarang zamannya adalah begini. Kalau lo kerja dan sudah karyawan tetap, kalau gue bilang syukuri aja, lo mendingan cari sampingan sih kalau gue bilang. Karena loyalitas itu salah satu hal yang bikin perusahaan itu loyal juga ke kita gitu. Beberapa tempat yang memang gue lihat teman-teman gue masih loyal di sana, dan akhirnya banyak benefit yang memang mereka bisa peroleh dari perusahaan. Ada mungkin loan segala macem. Nah itu yang kalian juga harus perhatikan, terutama perusahaan besar ya. Karena gue bukannya ini kebetulan dapat banknya itu bank-bank besar semua yang memang sudah tertata. Ada memang di peraturan perusahaan ada yang namanya loan, ada yang namanya cuti mendadak segala macam, ada juga yang kebijakannya cuti dibayar, yang itu yang memang bisa kalian cari tuh dari peraturan perusahaan, dilihat adakah yang memang bisa dipergunakan, dimaksimalkan. Teman-teman, kita gabung lagi, jumpa lagi hari apa? Kita besok, lusa berarti. Besok gua ke Cirebon, Jumat ya berarti. Jumat mungkin kita bisa live lagi. Ntar malam juga mungkin bisa kali ya. Jif, apa kabar Jif? Jif Avero. Gue sudahi teman-teman sampai di sini jam siang Bang. Yuk ke Cirebon cus. Nanti jam 6:10 dari Gambir ya. Kita Cirebon ketemu ke sana buat teman-teman di kota Cirebonnya ya. Gue belum dapat e-flyernya, nanti gue share e-flyernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.